Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 7. Kembali lagi di pelajaran PPKN. Kita masih di bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagian 2. Bagian satunya sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki undang-undang dasar. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Asyidiki, disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada masa sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada sidang kedua juga dibahas tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPUPKI digantikan oleh PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI di sidang pertama PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. B. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. C. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. D. Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 kedudukannya di negara Indonesia sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental atau paling dasar yang merupakan sumber legitimasi atau pengesahan atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara. Kehidupan bernegara menjadi harmonis. Hidup aman, tentram, dan damai. Terwujudnya kesejahteraan. Terjaganya keutuhan Republik Indonesia. Berikut kemungkinan akibat jika Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi. Akibatnya, bagi warga negara hidupnya menjadi tidak teratur. Akibat tidak mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Bisa terjadi perang saudara, tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Dan jika itu terjadi, maka yang akan dirugikan semua warga negara Indonesia. Peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Mereka telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku, bangsa, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Pendiri negara pada sidang BPUPKI memiliki dua paham, yaitu paham nasionalisme dan paham agama. Pendiri bangsa dengan paham nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan pendiri bangsa dengan paham agama menginginkan negara Indonesia didasarkan pada salah satu agama. Perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membentuk keputusan. Nah, teman-teman, materinya sudah selesai. Berikut adalah tugasnya. Kerjakan soal di bawah ini. Soal dan jawaban ditulis di buku tulis. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.